Oke, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan nge-review salah satu dashcam yang menurut saya ini lagi hit banget ya, baik di YouTube ataupun di iklan beberapa penjualan online gitu. Dan kebetulan saat ini kami memang memerlukan dashcam di mobil kami. Saya nge-reviewnya lagi sama ini. Jangan dulu ya lagi. Dulu ayah kan lagi nge-review, Ruminya bilang diam dulu ya. Jadi teman-teman, secara garis besar dashcam merek 70 Mei ini menjadi salah satu dashcam favorit. Mereka mengeluarkan dashcam tipe terbaru di mana dia kameranya itu bisa berputar 360 derajat ya. Dan ini harganya di Tokopedia itu sekitar 2,5 sampai 3 jutaan ya. Saya kebetulan beli yang tipe yang paling murah dengan kapasitas memori 64 GB ya. Nah, garis besar ketika di unboxing sih sebenarnya amazing banget ya. Jadi di dalamnya itu terdapat kamera yang bentuknya seperti robot gitu, seperti robot di Star Wars ya, apa Star Trek lupa saya. Lalu di dalamnya ada buku petunjuknya seperti biasa. Dan selain itu di dalamnya juga ada kabel yang akan ngecas. Cuman kabelnya ini memang kalau kita pasang di mobil, pastikan bahwa diam dulu, ayah lagi nge-review, jangan bicara dulu ya. Oke. Jadi pastikan teman-teman saat akan memasang dashcam ini, karena masing-masing mobil itu kan punya tipe yang berbeda-beda ya. Maksudnya cara pemasangan menyelipkan kabelnya itu beda-beda. Meskipun di buku petunjuknya itu ada, namun kalau menurut saya akan lebih baik kalau teman-teman membawa pemasangannya ke toko audio ya. Biasanya toko audio itu sudah paham benar bagaimana cara memasang perkabelan di mobil kita ya. Nah, seperti kemarin juga saya minta tolong ke salah satu toko audio di daerah Bekasi untuk memudahkan pemasangan dashcam ini. Nah, ini dalaman dashcamnya teman-teman, unboxingnya seperti ini ya. Ini dalamnya itu ada kameranya. Dia belum ini ada yang mengganggu lagi nge-review malah diganggu sama Rumi teman-teman. Jadi ini kameranya ya, dashcamnya. Di dalamnya juga ada kabel, lalu stiker ya. Stikernya itu nanti dipasang di kaca yang akan kita pasang. Tujuannya itu supaya daya rekatnya itu tidak mengotori atau tidak merusak kaca filmnya ya. Karena kan ada sebagian kaca film yang memang mereka itu bergaransi ya, sehingga tidak boleh rusak oleh kita ya. Nah, selain itu kita diberikan bonus stiker ya. Stikernya itu tujuannya untuk menempelkan. Jadi pemasangannya ini bisa di tengah dekat spion atau di kursi di kaca di depan penumpang di sebelah kiri ya. Itu opsional lah, monggo. Dan garis besar karena dashcam ini bisa berputar 360 derajat, jadi selain dia akan melihat tampak depan, dia juga dapat melihat penumpang ya. Ini dia bisa bolak-balik ya. Dan pada saat dinyalakan itu ada semacam kalibrasi kamera ya. Dia akan menentukan kalibrasi. Nah, teman-teman pastikan juga saat nanti sudah terpasang, pastikan teman-teman menginstal aplikasi dashcamnya 70 Mei ini. Tujuannya supaya untuk memudahkan mekanisme pengoperasiannya. Nah, ini proses pemasangan dashcam di toko audio di daerah Bekasi ya. Jadi saya sebelumnya mengkonfirmasi lewat telepon ke salah satu toko audio cukup ternama di Bekasi. Saya bilang apakah bisa memasang dashcam. Dia bilang ya silakan, bisa bantu. Dan harga pemasangan dia ngasih tarif sekitar 300 ribuan ya, 300 ribuan otomatis dengan beberapa kabel dan sebagainya. Jadi secara garis besar
saya karena agak sulit untuk memasang sendiri, jadi saya putuskan untuk membawa dashcam tersebut ke toko audio yang ada di daerah Bekasi. Dan pemasangannya cukup cepat sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama ya. Pemasangannya sekitar 30 menit dan setelah itu kita bisa mengoperasikan dashcam tersebut. Nah ini teman-teman, yang paling susah itu memang kayak harus, karena dia mengkoneksikan ke kabel colokan untuk charger ya, charger HP, maka automatically dia harus ada jalur khusus, dan cara memasukkan kabel ke jalur khusus ini memang membutuhkan skill khusus ya. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk buka beberapa item di dalam mobil itu tanpa ada pengetahuan khusus. Nah, teknisi di toko audio biasanya dia cukup mahir dan paham benar bagaimana mencopot beberapa item untuk memasukkan kabel yang ada di dashcam ini ke posisi dari mobil kita ya. Nah, proses selanjutnya yang paling penting juga adalah teman-teman harus menginstal aplikasi dashcam 70 Mei ini di HP kita, dan nanti dia akan automatically mencari tipe dashcam yang kita miliki ya. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum memasang dan juga sebelum menginstal, teman-teman pastikan membaca buku panduan ya, karena terkadang kalau kita sangat buta mengenai dashcam, menurut saya buku petunjuk yang ada di kardus dari dashcam itu akan memberikan pengetahuan pertama bagaimana cara membuka, bagaimana cara memasang, dan bagaimana cara mengoperasikan ya. Nah seperti ini setelah saya menginstal aplikasi 70 Mei, dia automatically bisa melakukan semacam setting ya. Jadi nanti ada settingnya, kita bisa setting kameranya itu apakah tampak depan atau tampak belakang. Kita pun bisa melakukan kalibrasi terhadap kamera tersebut. Plus kameranya itu kalau misalkan mau diputar itu memang tidak bisa diputar manual, tapi harus menggunakan handphone kita. Tapi kalau seandainya si kameranya itu mau diarahkan naik turun, nah itu bisa, karena dia si kameranya itu memang ada semacam engselnya gitu ya, jadi dia bisa naik turunkan. Kalau misalnya dipasang di atas spion, kalau seandainya teman-teman merasa itu terlalu ngangkat, itu bisa teman-teman tundukkan sedikit sehingga pada saat dia berputar 360 derajat ke arah kita penumpang,
itu akan tampak jelas ya. Cuman pastikan memang teman-teman yang menggunakan spion yang aftermarket ya, yang besar ya. Justru spionnya lebih baik spion yang biasa, karena kalau spion yang besar maaf, itu menghalangi posisi kamera kalau seandainya kamera itu diarahkan ke tempat penumpang ya. Nah, garis besar pemasangan aplikasi ini itu mudah, cepat, dan nantinya dia akan terkoneksi menggunakan WiFi yang ada di kameranya. Jadi ntar ada koneksi WiFi 70 Mei ini, dan kita akan menyambung antara handphone kita dengan WiFi-nya dari dashcam ini. Nah, garis besar menurut saya proses pemasangan, proses aplikasi itu cukup mudah. Semuanya ada petunjuknya, dan yang lebih penting saat teman-teman menginstal aplikasi 70 Mei ini, nanti teman-teman juga akan bisa membuka beberapa buku petunjuk yang yang bisa di-download ya, kalau seandainya teman-teman khawatir. Nah, ini contohnya aplikasi WiFi-nya kita koneksikan di HP kita. Nah, setelah connect nanti automatically dia akan langsung bisa terlihat bahwa kameranya sudah berjalan ya. Nah, ini tampak kameranya cukup jelas. Dia karena memang fokus dari kamera ini dia lebih lebar dibandingkan dashcam biasa ya. Jadi dia seperti lensa yang besar. Saya kira itu ya review saya mengenai dashcam. Thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum.